Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nisa ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أعوذ بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أفلا tidaklah yatadabbaruna al-Qur'an mereka mentadaburi Al-Qur'an walau kana sekiranya Al-Qur'an itu min indi dari sisi
ghairillahi, selain Allah, lawajadu, niscaya mereka akan mendapati, fihi, di dalam Al-Quran itu, ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Wa idza ja'ahum amrun minal amni, dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan, berita tentang negaranya naik per kapitanya misalnya, al-khawfi, atau berita yang menakutkan, berita masuknya musuh atau mungkin dililit hutang, adza'u bih, mereka menyebar luaskannya. Inilah zaman viral. Dengar berita begini viral, dengar berita begini viral. Walau sekiranya radduhu, dikembalikan berita itu, ila rasul, kepada rasul, wa ila ulil amri minhum, atau kepada penguasa mereka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, niscaya akan mengetahui orang-orang yang bisa mengambil istinbat dari mereka. Jadi zaman dulu itu urusan-urusan penting dikembalikannya kepada ulama, dikembalikannya kepada umara, bukan kepada netizen. Apa netizen? Netizen. Sekarang kalau nggak viral katanya nggak ditanggapi. Jadi apa-apa harus dibikin viral. Walaula fadlullahi alaikum, sekiranya bukan karena karunia Allah atasmu, wa rahmatuhu, sekiranya bukan karena kasih sayang Allah, lataba'tumu syaitana, niscaya kamu akan mengikuti setan. Nah, yang komen-komen itu ada yang pintar, ada yang on, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang campur aduk. Itu kalau mau mengikuti apa kata netizen apa? Illa qalila, kecuali sedikit saja yang selamat. Al-Quran adalah kebenaran. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini memerintahkan mereka untuk mentadaburi Al-Quran. Jadi kita hidup hendaknya sering-sering membaca Al-Quran, memahami isinya dan merenunginya. Juga tidak disuruh kita belajar bahasa asing. Bukan kita disuruh belajar aneka masakan. Bukan suruh belajar berbagai macam pelajaran tari balet. Ada nggak pelajarannya tari balet? Seni musik, seni suara. Dia, yaitu Allah, juga melarang mereka berpaling darinya. Jangan melengos dari Al-Quran. Ngaji Quran gak laku lagi. Asal ada pengajian kelas Al-Quran tajwid, pertama daftar 30 orang,
pertemuan kedua tinggal 19. Lama-lama makin banyak apa makin habis? Makin habis. Makin banyak yang keluar. Makin banyak yang udah lulus. Mereka diperintahkan untuk memahami maknanya yang muhkam, yang jelas, serta lafaz-lafaznya yang sesuai dengan makna yang dimaksud. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada sesuatu yang saling bertentangan. Ada. Oh, enggak ada, karena sumbernya satu dari Allah. Allahnya cuma satu. Lah ini ayat ini dengan ayat ini bertentangan? Enggak bertentangan. Bertentangan, Ustaz. Mana ayatnya? Innallaha la yaghfiru dzunuba Innallaha la yaghfiru ma yusyriku bihi wa yaghfiru ma duna zalika. Surat An-Nisa ayat 28. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah hanya mengampuni dosa orang yang di bawah syirik dosanya. Lalu bagaimana dengan ayat Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a? Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya. Surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah hai hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini dia. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar 53, Allah mengampuni semua dosa. An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Bagaimana ini, kan bertentangan? Iya, kalau kita yang memahami itu bertentangan. Tapi ulama memahami innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi liman lam yatub minhu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik bagi orang yang enggak bertaubat. Sesungguhnya tidak akan diampuni dosa apa? Syirik bagi orang yang tidak bertaubat. Terus surat Az-Zumar ayat 53, Allah akan mengampuni dosa apa saja bagi yang mau bertaubat. Begitu, karena nggak mungkin satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain.
Karena sumbernya apa? Satu. Makanya disuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama kalau kamu tidak tahu. Nah, disitulah kita nggak boleh baca Quran sendiri kemudian memahami sendiri, menyimpulkan sendiri, padahal kita belum mempunyai cukup ilmu. Di dalamnya tidak ada kerancuan dan kontradiksi karena Al-Quran itu diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Al-Quran adalah kebenaran dari Allah yang maha benar. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Quran surat Muhammad ayat 24. Semoga kita termasuk orang yang memperhatikan Quran. Semoga kita tidak termasuk orang yang hatinya terkunci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kana min 'indi ghairillah." Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, yakni hasil buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang musyrikin, bagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang jahil musyrikin dan orang-orang munafik dalam hatinya. Kalau bukan dari Allah, maka niscaya mereka akan menemukan di dalamnya berbagai kerancuan dan pertentangan yang banyak. Padahal telah terbukti bahwa Al-Quran itu terbebas dari hal-hal seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya ketika mengabarkan tentang orang-orang yang kokoh dalam ilmunya, di saat mereka berkata, "Amanna bihi kullu min 'indi rabbina." Kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Rabb kami. Begitu orang mukmin. Kalau melihat kiranya ada pertentangan, ada kejanggalan, jangan didahulukan logikanya, tapi dahulukanlah keimanannya. Amanna, kami beriman. Kullu min 'indi rabbina, semuanya ini dari Allah. Yani baik yang muhkam maupun yang mutasyabih, baik yang jelas maknanya maupun yang tersamar maknanya, adalah hakun, benar. Orang-orang yang kokoh ilmunya ini mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam, sehingga mereka pun memperoleh hidayah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengembalikan yang muhkam kepada yang mutasyabih. Ada ayat-ayat yang jelas, malah cari ayat-ayat yang samar. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada penyakit. Orangnya mau cari masalah aja, sehingga mereka sesat. Karena itulah Allah Jalla Jalaluhu memuji orang-orang yang kokoh dalam ilmunya dan mencela orang-orang yang menyimpang. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, aku pernah duduk bersama saudaraku di dalam sebuah majlis yang lebih aku sukai daripada memiliki onta-onta yang merah. Jadi orang-orang soleh dahulu itu kalau duduk seperti ini, bermajlis, baca Quran, direnungi, itu lebih baik daripada onta-onta merah. Kita mah boro-boro onta merah, dibanding kambing aja mendingan juga kambing. Gitu. Ketika aku dan saudaraku berjalan, tiba-tiba kami temukan orang-orang yang sudah tua dari kalangan sahabat Nabi berada di depan salah satu pintu dari pintu-pintu rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak ingin merusak majelis mereka, maka kami pun duduk di bagian belakang. Ternyata mereka sedang membicarakan sebuah ayat Al-Quran. Mereka berselisih pendapat tentang ayat Al-Quran sehingga mengeraskan suara-suara mereka, saling ngeyel-ngeyelan. Kemudian Rasulullah SAW pun keluar dalam keadaan marah hingga wajahnya memerah. Itu dia. Nabi juga boleh marah. Nabi juga boleh marah. Beliau melempar mereka dengan tanah. Jadi Nabi marah, bukan mulut doang, ambil pasir taburin ke wajah mereka. Nabi juga marah. Kok Ustadz marah-marah sih? Apalagi Ustadz. Nabi juga boleh marah. Lalu berkata, mahlan ya qaum, sabar wahai kaum. Bihadza uhlikatil umamu min qablikum. Dengan hal seperti inilah umat-umat sebelum kalian dibinasakan. Biikhtilafihim ala anbiyaihim. Dengan sebab perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka. Wa darbihimul kutuba ba'duha bi ba'din. Dan dengan mempertentangkan satu ayat kitab dengan ayat yang lain. Dengan begini kan dipertentangkan satu ayat ini bertentangan dengan ayat ini. Itu yang hancur umat-umat sebelum kamu gara-gara itu. Innal Qur'ana lam yanzil yukadzibu ba'duhu ba'da. Sesungguhnya Al-Quran itu tidak diturunkan untuk mendustakan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Innama yusaddiqu ba'duhu ba'da. Sesungguhnya Al-Quran itu sebagiannya membenarkan sebagian yang lain. Tak ada Quran bertentangan. Jadi orang yang ahli bahasa Arab saja, salah sahabat Nabi orang Arab tulen, baca Al-Quran bisa berbeda pendapat. Beda pendapat aja bisa berantem, apalagi beda pendapatan. Lebih parah lagi berantem gara-gara beda pendapatan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi bagaimana caranya biar enggak bingung baca Al-Quran. Maka Nabi mengatakan, fama araftum minhu fa'malu bih. Apa-apa yang kamu paham, baca Quran kamu paham, amalkan. Baca Quran, kalau keyakinan kita yakini, kalau perintah kita jalankan, kalau isinya larangan kita tinggalkan. Amalkan. Wa ma jahiltum min. Dan apa yang kamu bodoh tentangnya. Baca Quran enggak paham nih, saya enggak ngerti nih.
Farudduhu ila alimi, kembalikan kepada alimnya, kepada ahlinya. Begitu caranya. Cara mempelajari Quran, kalau paham diapakan? Diamalkan. Baca, paham enggak? Paham, amalkan. Begitu baca, aduh, enggak paham nih, kita enggak paham. Farudduhu ila alimi, kembalikan kepada alimnya. Tanya kepada ustaz. Ustaznya jawab wallahu a'lam. Tanya sama ustaznya ustaz. Tanya kepada gurunya. Sekarang gampang. Tanya Google, dijawab enggak? Jawab. Emang Google alim? Iya, bukan Google-nya yang alim. Ulamanya yang ditampilkan oleh Google. Siapa nih ulamanya nih? Manhajnya benar apa enggak? Akidahnya lurus. Oh benar ini. Ikuti, itu jawaban ulama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi enggak ada ayat Al-Quran dipertentang-pertentangkan. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dia berkata, suatu hari aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk-duduk, tiba-tiba ada dua orang yang memperdebatkan suatu ayat. Berarti masalah perdebatan makna ayat itu dari zaman Nabi udah ada. Kalau sekarang ini ustaz ini nih beda pendapat, enggak apa-apa beda-beda pendapat. Enggak apa-apa juga beda pendapatan. Ustaz ini dapat segini, ustaz ini. Namanya beda apa? Pendapatan. Sudah diatur sama Allah. Tak apa-apa. Sehingga suaranya sangat keras. Masing-masing emosi kenceng. Ya Allah, kita disuruh, kita nggak boleh beda pendapat, kita harus ikut satu barisan. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Di zaman Nabi juga nggak bisa. Maka Rasulullah SAW bersabda, Innama halakatil umamu qablakum biikhtilafihim fil kitab. Hanya saja umat-umat sebelum kalian itu binasa disebabkan perselisihan mereka tentang Alkitab. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dan juga Imam Nasai. Disinilah kita perlu belajar dewasa, perlu belajar lapang dada. La yanbaghi lil faqih ay yahmila an-nasa ila madhhabihi. Tidak sepantasnya bagi orang yang berilmu mengajak orang kepada dirinya. Tadi saya buka buku, catatan buku anak saya yang ngaji sama ustadz ini, ditulis ngaji. Salah satu tulisannya di situ. Hendaknya istikharah untuk memilih guru. Hendaknya istikharah untuk memilih guru. Salah satunya, jangan ikuti guru yang mengajak muridnya untuk membela madhabnya. Jangan. Ini guru nggak benar. Jadi kalau muridnya harus sama dengan dirinya. Nggak benar. Guru yang cerdas memberikan arahan kepada muridnya. Kamu mencari kebenaran, ikuti Quran, ikuti sunnah yang sahih. Sudah. Kemudian dia mendapatkan Quran dan sunnah yang sahih berbeda dengan pendapat gurunya. Ya enggak apa-apa, diselisih oleh guru selama perselisihannya ilmiah berdasarkan dalil. Sampai pun bapak dengan anaknya beda pendapat dalam satu masalah, enggak apa-apa.
Tidak harus seragam, tidak harus sama. Walaupun berbeda tapi sama. Apanya yang sama? Pengembaliannya, maroji'nya. Dasar kembalinya Al-Quran dan As-Sunnah. Itu, yang penting dalilnya mana, ayatnya mana, Qurannya mana. Kalau dia sudah menyebutkan ayatnya, Qurannya, dan tidak menyimpang pemahamannya, maka kita berlapang dada. Tidak harus sama. Bapaknya begitu kok anaknya beda. Ini berarti anaknya pinter, nggak taklid sama bapaknya. Larangan menyebarkan berita tanpa meneliti kebenarannya. Boleh. Dapat ini share. Nggak boleh. Dulu baru bikin grup sarapan pagi ini, ada anak yang rajin buat nge-share. Dari mana kamu dapat? Itu dari grup sebelah. Sebelah mana? Itu. Ini perkara Syiah disebar-sebarin. Saya marahin. Siapa yang nyuruh kamu menyebarkan? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada yang nyuruh nyebar-nyebarin. Ngapain kamu nyebar-nyebarin? Karena berita itu harus, apalagi sekarang zaman AI. Zaman apa? AI apa AI? AI encret. Itu jangan silau. Ketika dengar berita, kemudian ada videonya, orangnya ada ngomong, bisa dibikin. Orang Mekah nggak ada apa-apa, dibilang gunung Uhud banjir, gitu, keluar air dari gunung. Kok bisa? Ya, larangan menyebarkan berita tanpa meneliti kebenarannya. Nggak boleh. Allah Ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Udah tahu belum? Ini lagi viral, tahu? Lagi viral. Ini lagi rame, ini lagi ngehit. Nggak boleh. Ini adalah pengingkaran terhadap orang yang terburu-buru dalam menyimpulkan berbagai urusan sebelum memastikan kebenarannya. Lalu dia memberitakan dan menyebarluaskannya, padahal bisa jadi perkara itu tidak benar. Ada enggak berita hoax yang disebarkan? Banyak. Ronaldo baca syahadat misalnya. Waduh, disebarin. Orang nyebarin kebohongan dapat duit, menyebarkan kebohongan dapat duit. Bikin TikTok ini, TikTok itu. Mereka nyari duit, yang penting dapat duit. Kalau yang dapat, yang enggak mah tetap aja enggak. Dalam muqaddimah kitab sahihnya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta jika dia selalu menceritakan setiap hal yang didengarnya. Asal dengar berita, sebarkan. Dengar berita, sebarkan. Oh, ini yang ngomong presiden. Bener nggak presiden yang ngomong?
dalam Sahihain diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang qila wa qal, yaitu orang yang sering menyebarkan perkataan orang lain tanpa meneliti kebenarannya terlebih dahulu, tanpa memperhatikannya dan tanpa mencari kejelasan tentang kebenarannya. Nguping-nguping doang lalu diceritain, Ustadz Sulam itu begini, Ustadz Sulam itu begini. Begitu orang nanya sama saya, enggak, saya enggak begitu, tapi katanya gini, kata si Anu begini. Jangan dengar tentang saya, tapi dengarlah dari saya. Tentang saya banyak yang menceritakan, katanya begini-begini, tapi dengar dulu dari saya. Begitu, jadi nggak boleh dengar-dengar doang ngomong. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Udah masuk azan.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Di dalam hadis yang sahih, man haddatha bihaditsin wa huwa yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin, wa fi riwayatin kadhibaini. Man haddatha bihaditsin, barang siapa yang menceritakan sebuah hadis, sebuah cerita, sebuah berita, wa huwa yara, dan dia berpendapat, annahu kadhibun, cerita itu cerita bohong. Dia menceritakan satu cerita yang dia kira cerita itu adalah cerita bohong. Fahuwa ahadul kadhibin, maka dia termasuk salah satu dari pendusta. Padahal dia cuma menyampaikan doang, tapi yang disampaikan itu cerita bohong. Gitu. Maka dia salah satu pendusta. Di sini akan kami kemukakan hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Sebelum melangkah lebih lanjut, sekarang banyak misalnya cerita Ai apa Ai? Ai. Itu dibuat-buat, itu benar apa bohong? Dibuat-buat berarti bohong. Lalu kita menceritakannya, maka kita yang menceritakannya termasuk salah satu apa? Pendusta. Astaghfirullahaladzim. Dalam hadis yang disepakati kesahihan oleh Bukhari Muslim, ketika sampai berita kepadanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan istri-istrinya, sampai kepada Umar, Nabi menceraikan istri-istrinya. Ia mendatangi rumah beliau. Selanjutnya dia masuk ke dalam masjid. Di sana banyak juga yang mengatakan demikian. Umar tidak sabar hingga memohon izin kepada Nabi SAW, lalu bertanya kepada beliau, benarkah engkau menceraikan istri-istrimu? Padahal salah satu anaknya Umar jadi istri Nabi. Jadi kalau engkau ceraikan istri-istrimu berarti anakku jadi janda dong. Nabi menjawab tidak. Dalam hadis disebutkan, aku ini Umar pun berkata Allahu Akbar. Kemudian dia menyebutkan hadis itu selengkapnya. Bohong, belum jelas beritanya. Memang Nabi tinggalin istrinya sebulan. Jadi selesai perang Khaybar, itu sahabat-sahabat Nabi yang dapat ghanimahnya dikasihin sama istrinya. Dapat ghanimah, kasih istrinya. Nabi SAW dapat ghanimah banyak, tapi nggak dikasih sama istrinya. Nabi kalau punya harta itu dia bagi-bagikan kepada fakir miskin, bukan untuk bermewah-mewah istrinya. Karena akhirat itu lebih utama daripada dunia. Tidak dikasih. Maka istri-istri Nabi ngambek.
Asal perempuan kerjanya apa? Ngambek. Ketika ngambek itu mereka minta gaji bulanan ditambah. Qul in kuntunna yarhamukallah. Qul in kuntunna Al-Ahzab 28. Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 28. Asbabun nuzul, sebagian disebutkan di dalam Sahih Bukhari bahwa pada saat istri-istri Nabi Muhammad SAW bersepakat untuk minta tambahan nafkah dari Nabi SAW, padahal sebelum itu mereka tidak pernah minta dari beliau SAW. Jadi tadinya nggak pernah Nabi SAW diminta sama istrinya minta tambahan, nggak ada. Tapi karena pengaruh pergaulan istri dengan istri lain, dibanding-bandingin suaminya dengan perempuan lain. Tahir Ibnu Ashur menyebutkan bahwa pada saat itu Bani Nadir telah ditaklukkan dan diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah, sehingga mereka meninggalkan banyak harta sebagai harta fai. Harta fai, harta yang didapatkan tanpa perang. Bagi Rasulullah SAW dan pasukannya, setelah itu Rasulullah SAW juga memerangi Bani Quraidah dan mereka juga meninggalkan banyak ghanimah bagi beliau SAW dan pasukannya. Ghanimah tersebut dibagi-bagikan kepada para sahabat dan beliau SAW juga mendapatkannya. Selain itu juga Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa pada saat perang Khaybar, di Khaybar Rasulullah SAW akan memenangkan perang tersebut dan akan mendapatkan banyak harta di sana. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan begitu pula tanah yang belum kamu injak, dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Wa arda lam tata'uha, begitu juga tanah yang belum kamu injak, maksudnya adalah Khaybar. Pada saat itu istri-istri Nabi Muhammad SAW berubah pikiran, diganggu pikirannya. Mereka bermaksud meminta tambahan rizki atas nafkah dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk diri mereka sendiri. Ini kan lagi cair nih Nabi nih, dapat banyak ghanimah. Tambah dong. Dari sinilah akhirnya istri-istri Nabi SAW meminta tambahan nafkah kepada Nabi SAW. Bisa jadi ketika para sahabat mendapatkan ghanimah dari peperangan melawan Bani Quraidah, mereka memberikan kepada istri-istri mereka. Sementara bagi kaum wanita, berita-berita seperti itu amat cepat beredar di antara mereka. Biasa perempuan,
nyemeng kemana-mana. Akhirnya hal itu membuat istri-istri Nabi Muhammad SAW sepakat ingin minta tambahan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal setiap kali Nabi Muhammad SAW menerima rizki, maka beliau SAW selalu menyedekahkannya. Jadi Nabi itu sedekah. Istrinya cukup, tidak usah banyak-banyak. Sementara zaman sekarang istrinya dulu dong, nomor satu istrinya. Wanita zaman sekarang. Nabi enggak menyedekahkannya. Beliau SAW tidak terbiasa hidup dengan kehidupan yang berlebih-lebihan. Itulah di antara sosok pribadi Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, "Mali walid dunya." Apa sih urusanku dengan dunia? "Ma ana fid dunya illa qaraqibin istadalla tahta syajarah." Kita hidup di dunia ini tidak lain seperti orang yang singgah di bawah pohon. Thumma raha wa tarakaha. Lalu kita pergi tinggalkan pohon itu. Jadi kita hidup di dunia cuma singgah sebentar, dari alam arwah pindah ke alam ibu, di rahim, dari rahim kita keluar ke dunia. Ini cuma singgah di dunia. Setelah itu kita akan lanjutkan perjalanan ke alam kubur, kemudian ke padang mahsyar. Perumpamaan seorang yang hidup di dunia ini adalah seperti pengendara yang bernaung di bawah pohon. Dia bernaung hanya dalam waktu yang sebentar. Dunia ini cuma sebentar. Begitu juga dengan kehidupan dunia ini, sejatinya hanya sebentar saja. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW tidak peduli dengan hal duniawi. Tidak peduli asal dunia. Ketika istri-istri beliau SAW bersepakat untuk meminta dari beliau SAW, maka beliau SAW merasa terganggu. Jadi laki-laki itu terganggu kalau istrinya minta tambahan. Padahal dapat dari ghanimah. Akhirnya beliau SAW meninggalkan mereka selama sebulan. Udah tinggal pergi sama Nabi istri-istrinya. Tinggal, enggak pulang sebulan. Beliau memiliki sebuah tempat yang disebut dengan Al-Mashrubah, yaitu suatu tempat yang sedikit tertinggi menyerupai kamar yang ukurannya kecil. Disitulah beliau SAW tinggal selama meninggalkan istri-istri beliau selama sebulan. Misalnya zaman sekarang, udahlah tidur aja di pos hansip, gak pernah pulang tiap hari, sebulan. Kesel, jengkel sama istrinya. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemui beliau SAW di tempat tersebut, samperin nama mertuanya. Sedangkan beliau SAW dalam keadaan berbaring di atas tikar yang dianyam dari daun-daun kurma. Tidur di atas tikar, nggak ada kasur, nggak ada apa-apa. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Nggak ada istri yang mijitin, nggak ada. Tidur di pos hansip. Kalau zaman sekarang, tikar tersebut meninggalkan bekas di perut Nabi SAW. Umar radhiyallahu anhu melihat isi kamar tersebut, sedangkan di dalamnya tidak ada apapun kecuali beberapa kulit saja yang tergantung. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'ullaha falyuwassi' ala ummatik." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar memberikan kelapangan harta kepada umatmu. Fa inna Farisa war Roma, sesungguhnya orang-orang Persia, orang-orang Romawi, qad wassa alaihim, Allah telah memberikan kelapangan rizki kepada mereka. Wa u'tud dunya, mereka telah diberi dunia. Wahum la ya'budun Allah, padahal mereka tidak beribadah kepada Allah. Ini kafir nih, pada kaya-kaya nih. Siapa? Kafir. Romawi Persia orang kafir, tidak menyembah Allah, tapi mereka dikasih dunia. Kamu menyembah Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak doa kepada Allah? Umar saja sempat protes begitu. Gimana nih orang-orang kafir aja kaya,
Masa kita yang muslim miskin? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan berbaring berkata, "Au fi syakkin anta ya Ibnul Khattab." Apakah kamu masih ragu-ragu wahai Ibnul Khattab? Kamu imannya masih ragu ya? Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah suatu kaum yang kebaikan-kebaikan mereka disegerakan di dunia. Biarin mereka kaya raya, punya rumah lantainya perak misalnya, gentengnya dari emas. Gak usah heran. Itu adalah kaum yang disegerakan dunia buat mereka. Adapun di akhirat kelak mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saat itu para istri beliau sallallahu alaihi wasallam ada 9. Aisyah, Saudah, Hafsah, Ummu Salamah, Juwairiyah bintil Haris, Maimun bintil Haris, Al-Hilaliyah, Zainab binti Jahsi, Sofiyah binti Huyai, dan Ummu Habibah, ada Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhun. Adapun Zainab binti Khuzaimah telah meninggal dunia ketika turun ayat ini. 9 istri Nabi, cuekin semua. Inilah 9 istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang minta kepada beliau untuk memberikan tambahan nafkah. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini. Qul in kuntum turidna dunya wa zinataha. Kalau kamu menginginkan dunia dan perhiasannya, fata'allaina, mari kemari. Umatiqunna wa usarihkunna sarahan jamila. Aku berikan kepadamu pemberian yang menyenangkan, aku akan cerai kalian dengan cara yang baik. Bagi kita yang memandang peristiwa ini, tentu seakan-akan yang dilakukan oleh istri-istri Nabi SAW tampak buruk. Namun tentu saja ada hikmah di balik peristiwa ini. Allah Azza wa Jalla ingin mereka bersih dan bisa beradaptasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya turunlah ayat ini. Ayat ini disebut dengan at-takhyir atau memberikan pilihan. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau kamu menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, fata'allaina umati'kunna wa usarihkunna sarahan jamila, maka aku berikan kepadamu mut'ah dan aku akan ceraikan kamu dengan cara yang baik. Lafaz azwaj bentuk jamak dari zaujun, pasangan. Penggunaannya bisa disebutkan dengan istri maupun suami. Adapun penggunaan zaujah jarang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan pilihan kepada istri-istri beliau antara senantiasa hidup bersama beliau sallallahu alaihi wasallam dengan susah payah atau cerai. Mau hidup sama Nabi, hidup dengan Nabi walaupun susah payah. Kalau enggak mau, cerai. Jika mereka memilih Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka hendaknya mereka bersabar dengan menjalani kehidupan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika tidak sabar menjalani kehidupan yang sulit tersebut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bisa menceraikan mereka agar mencari suami yang lain selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Secara sekilas ayat ini menegur istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebaliknya justru mengangkat derajat mereka. Adapun mut'ah adalah sebuah pemberian yang diberikan oleh seorang lelaki jika menceraikan istrinya. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada istrinya. Selain itu, ketika dia dicerai, maka dia tidak terlalu merasa sedih dan sekaligus menjadi hiburan baginya. Ini termasuk sunnah ketika seseorang hendak menceraikan istrinya dan merupakan sunnah yang ditinggalkan. Jarang yang mengamalkan, justru kalau udah cerai berantem aja, rebutan harta. Dalam Islam enggak. Kalau enggak suka sama istrimu, dicerai-cerai, habis dicerai kasih duit biar dia seneng. Ini kadang udah cerai, waduh, diungkit-ungkit terus kesalahannya. Sunnah ma'jurah.
Sunnah yang ditinggalkan bukan ma'jurah. Ma'jurah dapat ganjaran. Perceraian tidak dibangun di atas kemarahan. Perceraian tidak dibangun atas keributan, balas dendam atau kebencian. Namun hendaknya dasar dari perceraian adalah sarahan jamila, cerai dengan cara yang baik. Sebagian ulama menjelaskan bahwa di antara adab menceraikan adalah dengan cara yang baik, tidak menghantam isi hatinya, mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar atau merendahkannya. Rasulullah SAW ketika hendak menceraikan istri-istrinya, beliau SAW tidak memaki-maki mereka. Bahkan beliau berkata, fata'alaina umatti'kunna wa usarihkunna sarahan jamila. Kemarilah agar ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jika seseorang mampu menggunakan cara ini ketika menceraikan istrinya, maka dia bisa melepaskan istrinya dengan cara yang baik. Sarahan, melepaskan sebagaimana di dalam firman Allah, famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikan mereka dengan cara yang baik. Bagaimana menahan mereka dengan cara yang baik? Dia masih berada di rumah kita, dia masih dinafkahi oleh kita. Jadi kalau memang mau tetap jadi istrimu, ya digauli dengan baik, dikasih nafkah. Jangan dicerai enggak, dikasih nafkah enggak, diajak ngomong juga enggak. Ada enggak yang begitu laki-laki? Digantung aja. Dicerai enggak, dinafkahin enggak. Jahat apa zalim? Zalim. Jadi kalau masih senang, ya dikasih nafkah. Kasih terus nafkahnya. Kalau udah enggak senang, ya dicerai agar dia bisa cari yang lain. Sarahan jamila, cerai dengan cara yang baik itu tanpa melukai hati, tanpa berbuat zalim, tanpa menahan hak. Jangan maharnya direbut, sini. Gitu. Tanpa menekan anak-anak untuk menyakiti hati istrinya atau dengan menceraikannya dengan cara yang buruk. Zaman dulu cerai jahat. Tikar yang sudah dikasih, kasur yang dikasih sama istrinya, ketel itu, kemudian pawon, tempat masak dari batu, diambil semua sama suaminya. Ada yang cerita suruh dianterin ke rumah. Iparnya yang bawa ketel dianterin sampai depan rumah, ditendang sama dia. Ambil nih. Allahu Akbar. Perceraian jadi perang antara dua keluarga. Islam mengajarkan agar berbuat baik. Intinya tidak melakukan hal-hal yang buruk yang dapat menyakiti hati di dalam perpisahan atau perceraian tersebut. Demikian cara menceraikan dalam Islam, yaitu dengan cara yang baik. Islam telah mengajarkan adab dalam masalah perceraian. Yang namanya perceraian adalah perkara yang sangat sulit, di mana saat itu bisa saja seorang dalam keadaan emosi atau marah. Bahkan betapa banyak setelah suami istri cerai, ternyata suami menyimpan dendam kepada istri, dan istri pun menyimpan dendam kepada suaminya. Mereka meninggalkan adab-adab yang diajarkan Islam, padahal Islam tidak mengajarkan yang demikian. Karena Islam mengajarkan kepada siapapun yang hendak menceraikan istrinya, maka hendaklah dia menceraikan dengan cara yang baik. Jika kita memiliki masalah dengan orang lain, maka hendaklah kita keluar dari permasalahan tersebut dengan cara yang baik, tanpa harus menyimpan dendam. Setiap orang tidak selalu nyaman dalam kebersamaan dengan orang lain. Terkadang akan ada ketidakcocokan pada kemudian hari. Ini sangat mungkin terjadi. Di samping itu kita hidup hanya sebentar. Jangan sampai waktu yang sebentar ini dihabiskan dengan banyak menyimpan dendam kepada orang lain. Suatu saat akan ada balasan di dunia, belum lagi dengan balasan di akhirat. Nah, ketika Umar ibn Khattab
Dalam Sahih, Umar bertanya, apakah engkau telah menceraikan mereka? Beliau menjawab, tidak. Lalu aku pun berdiri di depan pintu masjid seraya berteriak sekeras-kerasnya, kata Umar. Rasulullah tidak menceraikan istri-istrinya. Itu. Biar pada dengar semua. Karena isu itu udah nyebar, Umar cross check langsung. Benar ya Rasulullah, engkau ceraikan istrimu? Enggak. Maka Umar berdiri di pintu masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menceraikan istri-istrinya. Turun ayat ini, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ad'u bih wa la rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau sekiranya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, itu dari Rasul dan ulil amri. Umar berkata, maka akulah yang mencari kebenaran, istinbat tentang perkara itu. Maka dari ungkapan yastambituna adalah mereka mengeluarkan berita itu dari sumber-sumbernya. Istimbat artinya mengeluarkan berita dari sumbernya. Sumbernya siapa? Rasulullah. Ya sudah, datang dong kepada Rasul, tanya langsung sama orangnya. Jangan pada bisik-bisik di luar, Nabi sudah menceraikan istri-istrinya, Nabi sudah menceraikan istri-istrinya. Enggak ada cerai. Dalam bahasa Arab dikatakan istambatur rajulul ain. Seorang mengistimbat mata air artinya dia menggali dan mengeluarkan air dari dasarnya. Firman Allah Ta'ala, lattaba'tumus syaitana illa qalila. Tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antaramu. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa maksudnya yaitu kaum mukminin. Kalau gampang nyebarin berita, akhirnya apa? Lattaba'tumus syaitan. Kamu mengikuti emosi, kamu mengikuti hawa nafsu, kamu mengikuti setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silahkan. Nabi kan meninggalkan istri-istrinya atau tidak, istrinya tidak. Sementara Nabi itu tidak suka tidak banyak meninggalkan, katakan saja cadangan makanan atau apa di istri-istrinya. Selama bulan itu gimana ini cadangannya? Banyak makanan untuk istrinya. La ilaha illallah. Nabi SAW tidak biasa menuhin kulkasnya dengan makanan. Bahkan nggak ada kulkasnya. Ada juga kulkas bakul bekas. Nabi SAW nggak punya kulkas, nggak punya simpanan harta. Lalu dari mana Nabi SAW menghidupi istri-istrinya selama sebulan? Wallahu a'lam. Bisa jadi mereka dibantu sama keluarganya. Seperti Hafsah misalnya, kan ada Umar. Aisyah ada Abu Bakar. Kemudian rumah mereka itu di sekitar masjid Nabi. Sehingga tidak mustahil mereka dapat hadiah dari para sahabat. Gitu. Selama sebulan itu. Atau mungkin sebelum Nabi berangkat meninggalkan istrinya, Nabi telah penuhi dulu kebutuhan selama sebulan. Itu, tapi tidak dijelaskan dari mana sumbernya. Yang jelas Nabi SAW tidak mendolimi istrinya dengan meninggalkannya tanpa diberi nafkah. Lanjut. 5. Masya Allah. Dia meninggalkan 5 bulan tapi meninggalkan dalam keadaan baik-baik saja. Nah, dan kirimannya tiap bulan lancar, insya Allah.
sebulan lagi. Pak. Sebulan lagi baru mau pulang. Masya Allah. Semoga sabar istrinya. Cucu berapa? Cucu 2. Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga berkah. Masih sehat Pak Sanadi. Oh, berkah semua. Berkah. Di rumahnya. Ada lagi? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khairan. Anak berapa? Sudah nikah? Belum nikah. Umur? 40-an. Santai. Waalaikumsalam.